Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya, salam sejahtera bagi kita semua. Terima kasih untuk Ibu Luciana Wulansari, SPMPD, selaku dosen pengampu mata kuliah filsafat. Pertama-tama kami ingin memperkenalkan diri. Kami dari kelompok 9 yang beranggotakan Hatfina Firdausi dengan NPM 2020015003990 dan Naura Sriwahyuni dengan NPM 2020015000358. Kami ingin menjelaskan materi tentang metode ilmiah. Pengertian metode ilmiah. Metode ilmiah atau dalam bahasa Inggris dikenal dengan scientific method adalah proses berpikir untuk memecahkan masalah secara sistematis, empiris, dan terkontrol. Metode non-ilmiah adalah metode merupakan suatu cara yang digunakan untuk memecahkan masalah. Namun dalam pemecahan masalah tersebut hanya berdasarkan pada pendapat atau anggapan dari para ahli, speaker, atau para penguasa yang dianggap benar, padahal anggapan itu belum tentu dapat dibuktikan kebenarannya. Karakteristik metode ilmiah 1. Bersifat kritis dan analitis, yaitu peneliti dengan rinci melakukan observasi dan eksperimen untuk mendapatkan hasil yang relevan dan akurat. 2. Bersifat logis, langkah-langkah yang dilakukan peneliti dapat dijelaskan dengan logis, bukan berdasarkan firasat atau hal yang lain yang tidak bisa dijelaskan dengan logika. Ketiga, bersifat objektif, hasil penelitian yang didapat harus objektif, dalam arti hasil tersebut hanya bisa dilakukan oleh peneliti dan bukan hasil rekayasa. Keempat, bersifat konseptual, berfokus pada hal-hal yang berkaitan dengan konsep-konsep suatu fenomena, bagaimana fakta tersebut terjadi dan kaitan diantaranya. Kelima, bersifat empiris, hasil penelitian didapat dari kejadian nyata yang benar-benar terjadi, bukan karangan atau opini. Langkah-langkah metode ilmiah. Merumuskan masalah adalah sebuah keharusan. Bagaimana mungkin memecahkan sebuah permasalahan dengan mencari jawabannya bila masalah sendiri belum dirumuskan? Merumuskan hipotesis adalah masalah sementara dari rumusan masalah yang masih memerlukan pembuktian berdasarkan data yang telah dianalisis. Mengumpulkan data merupakan tahapan yang agak berbeda dari tahapan-tahapan sebelumnya dalam metode ilmiah. Keempat, menguji hipotesis dalam kegiatan atau langkah menguji hipotesis. Peneliti tidak membenarkan atau menyalahkan hipotesis, namun menerima atau menolak hipotesis tersebut. Karena itu sebelum pengujian hipotesis dilakukan, peneliti harus terlebih dahulu menetapkan taraf signifikasinya. Kelima, merumuskan kesimpulan, harus bersesuaian dengan masalah yang telah diajukan sebelumnya. Kesimpulan atau simpulan ditulis dalam bentuk kalimat deklarasi secara singkat tetapi jelas. Implikasi metode ilmiah. Di bidang pendidikan memahami metode ilmiah. Perkembangan pola pikir manusia dimulai dari zaman Babilonia, kurang dari 650 Masehi, di mana orang percaya pada mitos, ramalan nasib berdasarkan perbintangan, bahkan percaya adanya banyak dewa. Pengetahuan itu mereka peroleh dengan berbagai cara, antara lain 1. Prasangka, yaitu suatu anggapan benar padahal baru merupakan kemungkinan benar, atau kadang-kadang malah kita mungkin benar. 2. Intuisi, yaitu suatu pendapat seseorang yang diangkat dari pengetahuannya terdahulu melalui suatu proses yang tidak didasari. 3. Trial atau error, yaitu metode coba-coba atau untung-untungan. Contoh penelitian yang menggunakan metode ilmiah. Analisis sederhana dapat dilakukan sendiri di rumah untuk menguji kandungan kimia dalam air, yaitu sebagai berikut. Setengah gelas air yang akan diperiksa dicampurkan dengan segelas air teh. Selanjutnya didiamkan dalam keadaan terbuka hingga 1 malam. Periksalah apakah ada perubahan warna lendir dan lapisan seperti minyak di permukaan. Semakin tepat perubahan yang terjadi pada air teh menunjukkan semakin tinggi kandungan kimiawi air tersebut. Bila perubahannya lamban atau baru berubah setelah pengamatan 1 malam, kandungan kimiawinya lebih sedikit, namun tetap air itu kurang baik dikonsumsi.
Demikian presentasi dari kami. Semoga hasil yang didapatkan dari presentasi ini bermanfaat untuk kita semua. Jika ada kekurangan atau penyampaian dan tindakan, saya ucapkan maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.